Kalau kita ngomongin Lebaran di Indonesia, itu tuh lebih dari sekedar perayaan Idul Fitri loh. Ini adalah sebuah fenomena budaya yang kaya banget sama makna, tradisi, dan juga filosofi. Yuk kita kupas bareng-bareng apa aja sih lapisan-lapisan yang bikin perayaan ini begitu spesial? Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan mata dan paling masif ya. Apalagi kalau bukan mudik, alias kepulangan akbar bangsa Indonesia. Dan ini ya, bukan sekedar perjalanan liburan biasa. Ini udah kayak ritual yang mendarah daging, yang nunjukin betapa kuatnya tarikan keluarga dan tanah kelahiran buat kita. Terus pertanyaannya, kenapa sih jutaan orang rela melakukan perjalanan yang seringkali susah dan capek ini setiap tahunnya? Pasti ada sesuatu yang lebih dalam kan? Nah, ayo kita telusuri. Jawabannya ada di falsafah lama ini. Inilah yang jadi detak jantungnya mudik. Sebuah pengingat yang kuat banget tentang dari mana kita berasal dan betapa pentingnya restu orang tua untuk kesuksesan kita. Nah, di sini kita bisa lihat kalau mudik itu punya dua sisi. Ada dorongan emosional yang kuat banget buat ketemu keluarga dan minta maaf, tapi di sisi lain ada realita perjuangannya, kayak ngadepin macet berjam-jam. Semuanya itu jadi satu paket pengalaman yang utuh. Oke, perjalanan pulang udah selesai. Tapi perayaannya baru dimulai. Lebaran itu juga dipenuhi dengan tradisi-tradisi yang kaya, terutama seputar makanan dan ritual saling memaafkan. Dan ini yang keren banget. Ternyata makanan Lebaran itu nggak cuma enak, tapi penuh filosofi. Ketupat dan opor itu bukan cuma sekedar hidangan, tapi jadi simbol buat mengakui kesalahan dan minta maaf. Luar biasa ya. Konsep halal bihalal inilah yang jadi pusat dari semangat Lebaran. Fokusnya adalah untuk memperbaiki hubungan dan memulai semuanya dari lembaran yang baru dan bersih. Yang bikin takjub, tradisi kuno ini ternyata sejalan banget loh sama sains modern. Terbukti kalau tindakan memaafkan itu punya manfaat yang jelas buat kesehatan mental kita. Ini jadi bukti kalau kearifan lokal itu benar-benar relevan sampai kapanpun. Sekarang, pernah kepikiran gak sih dari mana sebenarnya asal kata Lebaran itu? Jawabannya ternyata lebih rumit dari yang mungkin kita kira. Jadi gini, beda sama Idul Fitri yang asalnya dari bahasa Arab, istilah Lebaran ini justru asli dari Indonesia. Akarnya itu tertanam kuat di dalam berbagai bahasa dan budaya kita sendiri. Coba deh kita lihat tabel ini. Keren banget kan perpaduan bahasanya? Ada yang mengartikannya sebagai selesai, ada yang berhati lapang, ada juga yang melimpah. Walaupun beda-beda, semuanya merujuk pada perasaan lega dan sukacita yang sama. Nah, semua tradisi yang udah kita bahas tadi, ternyata dibangun di atas satu fondasi yang sama. Sebuah proses pembersihan dan pembaruan diri secara spiritual. Soalnya, Ramadan itu bukan cuma soal menahan lapar dan haus ya, tapi ini adalah periode buat kita benar-benar introspeksi diri dan melatih kedisiplinan. Intinya, puasa itu kayak alat untuk penyucian spiritual, mempersiapkan diri kita buat kembali ke keadaan suci di hari Lebaran. Proses ini nunjukin gimana Lebaran itu jadi puncak dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang melibatkan disiplin pribadi lewat puasa dan juga tanggung jawab sosial lewat zakat. Keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Jadi, kalau semua kepingan puzzle ini kita satuin, apa sih sebenarnya yang diwakili oleh Lebaran di Indonesia? Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Perayaan ini tuh bukan cuma soal satu hal, tapi jalinan dari berbagai aspek kehidupan kita. Jadi, Lebaran itu adalah momen di mana pembaruan spiritual, ikatan keluarga, dan identitas budaya kita semuanya dirayakan dalam satu waktu. Menciptakan sebuah permadani perayaan yang indah dan khas Indonesia banget. Nah, ini semua menyisakan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah dunia yang serba cepat ini, tradisi apa sih yang membantu kamu buat terhubung kembali dan memulai dari awal? Karena mungkin pada intinya kita semua butuh Lebaran versi kita masing-masing kan?